Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan yang telah diberikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Alim untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah ilmu Rasam Utsmani. Adapun langsung saja pada pertanyaan pertama adalah apa yang dimaksud dengan Rasam Utsmani. Rasam Utsmani adalah metode atau gaya penulisan mushaf Al-Quran yang disusun dan disepakati pada masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka disebut dengan Rasam Utsmani. Ketika beliau mengkodifikasikan Al-Quran dalam satu mushaf standar. Jadi beliau membuat satu gaya tulisan untuk mushaf standar yang akan dibagikan kepada umat Islam yang waktu itu mulai menyebar ke berbagai penjuru negara. Kemudian Rasam ini mencerminkan cara penulisan huruf-huruf Arab saat itu yang digunakan dalam penyalinan mushaf resmi oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Tujuannya adalah untuk menjaga kemurnian Al-Quran dari penyimpangan serta menyatukan bacaan umat Islam yang kala itu mulai menyebar ke berbagai wilayah dengan logat yang berbeda-beda. Adapun yang kedua adalah apa sih perbedaan antara Rasam Utsmani dan Rasam Imla'i atau Rasam Qiyasi? Ada beberapa perbedaan antara Rasam Utsmani dengan Rasam Imla'i. Di antaranya adalah dari segi aspek tujuan. Rasam Utsmani bertujuan untuk menjaga penulisan mushaf seperti zaman Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Sedangkan Rasam Imla'i atau Qiyasi menyesuaikan dengan kaidah modern tata bahasa Arab. Jadi Rasam Utsmani tetap mempertahankan gaya penulisan mushaf seperti pada zaman Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Sedangkan mushaf Imla'i dia menyesuaikan zaman, menyesuaikan dengan kaidah tata modern bahasa Arab yang berlaku. Kemudian dari segi gaya penulisan, tidak selalu sesuai dengan pengucapan dan tidak mempertahankan bentuk asalnya. Sedangkan Rasam Imla'i mengikuti ejaan Arab sesuai dengan bunyi bacaannya. Penggunaannya, Rasam Utsmani digunakan dalam penulisan mushaf resmi standar internasional, standar seluruh dunia. Sedangkan Rasam Imla'i digunakan dalam buku pelajaran, dalam surat kabar dan lain-lain. Contoh perbedaan penulisan antara Rasam Utsmani dan Rasam Imla'i antara lain adalah kata as-salatu. Kata salat di dalam Rasam Utsmani ditulisnya as-salawatu dengan menambahkan waw. Sedangkan di dalam Rasam Imla'i atau Rasam Qiyasi ditulis dengan as-salatu, as-salah biasa tanpa menambahkan waw sesuai ejaan modern. Kemudian pendapat ulama mengenai hukum Rasam Utsmani, tauqifi atau ijtihadi. Ada dua pendapat ulama yang berbeda. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah tauqifi, yakni mayoritas ulama mengatakan bahwa Rasam Utsmani artinya penulisan berdasarkan petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung dan tidak boleh diubah. Hal ini menjaga lafaz Al-Quran dan bacaan qiraat. Sedangkan pendapat yang lain adalah berpendapat Rasam Utsmani ini adalah ijtihadi, yakni hanya sebagian kecil ulama yang berpendapat bahwa ini adalah hasil ijtihad para sahabat, terutama para sahabat yang menuliskan wahyu.
sehingga ini memungkinkan perubahan mengikuti perkembangan ejaan modern meskipun tetap dengan kehati-hatian yang tinggi. Pendapat yang lebih kuat dan diamini mayoritas ulama adalah tauqifi karena ia berkaitan dengan pelestarian bacaan dan qiraat yang diturunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat mengenai sejarah Rasam Utsmani. Pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an ditulis oleh para sahabat penulis wahyu di berbagai media, di kulit, di tulang, bahkan di pelepah kurma. Kemudian setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dikumpulkanlah Al-Qur'an dalam satu mushaf. Karena pada waktu itu banyak penghafal Al-Qur'an yang wafat dalam perang Yamamah. Dikhawatirkan bacaan Al-Qur'an itu akan hilang dan akan menyebabkan kebingungan pada orang-orang ketika para penghafal ini mulai wafat. Kemudian pada masa Khalifah Utsman bin Affan, ketika Islam mulai menyebar luas, terjadilah perbedaan dalam bacaan-bacaan. Di dalam kelompok ini bacaannya seperti ini, di negara ini bacaannya seperti ini. Maka Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu memerintahkan penulisan mushaf dengan standar mushaf Utsmani, dengan satu standar yang disebut dengan standar Rasam Utsmani, dengan penyalinan oleh tim sahabat yang asli seperti Zaid bin Thabit, Abdullah bin Zubair dan lain-lainnya. Mushaf ini dikirim ke berbagai wilayah dengan instruksi untuk meninggalkan mushaf lain agar bisa menyatukan umat dalam segi bacaan Al-Qur'annya. Kaidah dasar Rasam Utsmani dan contohnya. Adapun kaidah dasar Rasam Utsmani adalah ada kaidah az-ziyadah, yakni penambahan huruf yang tidak dibaca. Contohnya as-samawatu ditulis dengan bacaan waw. Kemudian ada kaidah al-hadfu, ada kaidah al-fasl wal wasl, ada kaidah al-badal, ada kaidah tak marbutah, kaidah penulisan alif dan yang lain-lainnya. Perbedaan standar mushaf standar Indonesia dengan standar Utsmani di antara lain mushaf imla standar Indonesia atau mushaf Rasam Imla'i pembelajaran digunakan untuk pembelajaran dan mushaf lokal. Ini hanya berlaku di Indonesia. Sedangkan standar Utsmani mushaf resmi internasional yang digunakan di seluruh dunia seperti mushaf Madinah. Kemudian perbedaannya lagi antara Rasam standar Indonesia dan standar Utsmani adalah kaidah penulisannya. Rasam Indonesia mengikuti kaidah modern Arab, sedangkan Rasam Utsmani mengikuti standar mushaf pada zaman Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Kemudian tanda baca dan tajwid. Tanda baca di dalam standar Indonesia disesuaikan dengan pembaca lokal, sedangkan standar Utsmani mengikuti sistem rasam yang ditetapkan dari mushaf Utsmani. Contoh tulisannya tadi as-salatu, di dalam mushaf Indonesia ditulis as-salatu tanpa menambahkan waw, sedangkan di dalam rasam Utsmani as-salatu ditulis dengan as-salawatu dengan ada tambahan waw. Kemudian dukungan qiraat, umumnya Rasam Indonesia hanya digunakan pada qiraat Hasan an Asim saja, hanya menggunakan qiraat Hafs an Asim saja. Sedangkan Rasam standar Utsmani bisa mendukung qiraat lainnya, Jadi tidak hanya Hafs an Asim saja. Demikianlah penyampaian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.